NIM 118206027, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai struktur dan fungsi lipid, metabolisme lipid, serta sintesis asam lemak. Yuk simak. Fungsi dan struktur lipid. Lipid berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang berarti lemak. Nah, secara definisi lipid ini merupakan senyawa organik yang terdapat di alam namun bersifat hidrofobik atau sukar larut di dalam air. Tetapi lipid ini dapat larut di pelarut organik yang nonpolar seperti hidrokarbon ataupun eter. Berdasarkan asalnya, lipid dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lipid hewani dan lipid nabati. Nah, lipid hewani merupakan lipid yang berasal dari hewan-hewan, contohnya daging, telur, dan lain-lain. Sedangkan lipid nabati berasal dari tumbuhan seperti alpukat, durian, dan lain-lain. Beberapa orang menyamakan antara lipid dengan lemak, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Lipid mencakupi lemak, sedangkan lemak merupakan bagian dari lipid. Nah, berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Nah, selain itu ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan struktur trigliseraldehidanya, lipid dibedakan menjadi lemak dan minyak karena keduanya memiliki 3 gliserol, yang kemudian OH dan gliserol yang terdapat di dalamnya dapat dirubah menjadi asam atau sejenisnya. Nah, pada gambar di samping ini, R1, R2, dan R3 yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 3 sampai 23. Namun yang sering dijumpai itu antara 15 sampai dengan 17. Nah, lemak yang terbentuk dari asam karbonat R1, R2 maupun R3 biasanya disebut dengan lemak sederhana, sedangkan yang tersusun dari 3 atau 2 jenis atom karboksilat itu biasanya disebut dengan lemak campuran. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contohnya triaserin yang terbuat dari gliserol dan triaserat, kemudian tripalmitin yang terbuat dari gliserol dan tripalmiat. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang bisa dipakai untuk penamaan suatu ester. Contohnya gliseril triserat dan gliseril tripalmiat. Adapun perbedaan lemak dan minyak itu, lemak didapatkan dari hewan sedangkan minyak didapatkan dari tumbuhan. Titik didih lemak lebih tinggi daripada titik didih minyak. Kemudian asam lemak yang terdapat di dalam lemak itu jenuh, sedangkan yang terdapat di dalam minyak itu asam lemak tidak jenuh. Nah, adapun titik didihnya itu lemak lebih tinggi titik didihnya daripada minyak. Adapun contohnya untuk lemak yaitu seperti mentega, keju, dan susu, sedangkan contoh untuk minyak yaitu minyak kelapa dan minyak zaitun. Struktur lipid itu ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya. Ini berarti asam lemak jenuh tidak peka terhadap pembentukan radikal bebas. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya, yang berarti ia peka terhadap pembentukan radikal bebas. Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi dua, yaitu monounsaturated fatty acid atau MUFA yang mempunyai satu ikatan rangkap rantai karbon dan polyunsaturated fatty acid atau PUFA yang memiliki lebih dari satu ikatan rangkap rantai karbon. Selanjutnya adalah fungsi lipid. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. 1 gram lipid sama dengan 9 kalori energi, di mana itu setara dengan 2 kali lipat energi yang dihasilkan oleh karbohidrat.
Fungsi yang kedua adalah sebagai penyimpan energi dalam bentuk trigliseraldehyda yang disimpan di dalam sel adiposa yang tepatnya berada di bawah kulit. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai komponen struktur membran sel seperti fosfolipid, glikopid, dan kolesterol. Fungsi keempat yaitu sebagai pembentuk hormon seperti hormon steroid yang diubah menjadi progesteron dan testosteron. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K yang berguna pada proses regulasi. Kemudian lipid juga berfungsi sebagai isolator bagi hewan-hewan yang hidup di suhu yang sangat rendah atau suhu yang ekstrim seperti beruang kutub. Kemudian lipid juga berfungsi dalam asupan diet manusia berupa gliserida yaitu lemak dan minyak, fosfolipid, dan juga sterol. Metabolisme lemak. Untuk langkah pertama dalam metabolisme lemak ialah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang ditemukan baik di dalam makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-kacangan, alpukat, ataupun makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Nah, lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus di mana mereka tidak dapat diserap dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya, mereka dibagi melalui enzim yang disebut enzim lipase sebagai asam lemak. Dan yang paling sering itu monogliserida yang merupakan asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Nah, trigliserida yang bercabang kemudian dapat diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya sebelum diangkut oleh kilomikron, yaitu jenis zat yang mirip dengan kolesterol yang dikenal dengan polipoprotein ke dalam sistem getah bening. Nah, dari sistem getah bening, trigliserida masuk ke dalam aliran darah di mana proses metabolisme lipid atau lemak diselesaikan dalam satu dari 3 cara. Karena mereka juga diangkut ke hati, ke sel otot, atau sel-sel lemak yang dimana mereka disimpan atau digunakan untuk energi. Nah, trigliserida dikirim ke sel-sel otot dapat dioksidasi dalam mitokondria sel-sel untuk energi. Sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka dibutuhkan di waktu yang lainnya. Nah, lemak yang didapatkan oleh tubuh makhluk hidup, terutama manusia, itu berasal dari makanan yang dikonsumsinya, seperti gorengan, alpukat, durian, ayam goreng, dan lain-lain. Nah, lemak yang masuk ke dalam tubuh yang kemudian diserap itu akan dipecah menjadi 2 bagian pada proses glikolisis, yaitu menjadi trigliserol dan juga asam lemak bebas. Nah, trigliserol ini akan diubah menjadi gliserol fosfat dan kemudian akan diubah kembali menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, ternyata dihidroksiaseton fosfat ini tidak hanya berasal dari gliserol, akan tetapi juga berasal dari fruktosa 1 fosfat dan juga berasal dari fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah menjadi dihidroksiaseton fosfat, maka akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat yang kemudian akan masuk ke dalam tahap glikolisis dan menghasilkan pirufat yang kemudian akan dirubah menjadi asetil koenzim A dan akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, sedangkan pada asam lemak bebas akan dioksidasi menjadi asetil koenzim A, yaitu sama halnya dengan yang dihasilkan oleh karbohidrat, di mana asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan energi. Selain masuk ke dalam siklus Krebs, asetil koenzim A juga bisa masuk ke dalam ketogenesis, di mana akan menghasilkan badan keton yang biasanya terjadi pada kondisi diabetes mellitus. Sintesis asam lemak. Selanjutnya yaitu sintesis asam lemak. Nah, jika pada metabolisme asam lemak terjadi proses pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A, nah pada sintesis asam lemak ini terjadi penggabungan antara asetil koenzim A1 dengan asetil koenzim A yang lainnya menjadi suatu asam lemak yang tentunya memerlukan karbon untuk pemrosesannya, dan karbon-karbon tersebut berasal dari karbohidrat sebagai sumber utamanya. Adapun bagi tubuh yang memiliki kelebihan protein, itu sumber karbonnya berasal dari asam amino.
reaksi sintesis asam lemak hampir seperti kebalikan reaksi beta oksidasi, tetapi keduanya berbeda karena beta oksidasi terjadi di mitokondria, sedangkan sintesis asam lemak terjadi di sitosol. Nah, sintesis asam lemak ini diawali oleh penggabungan asetil koenzim A, yaitu oleh asetil koenzim A1 dengan asetil koenzim A2 yang menghasilkan 2 asetil koenzim A, yang berarti jumlah karbonnya ada 4, dan nantinya akan membentuk C karbonil, dan C karbonil ini akan menjadi COH, yang kemudian nantinya COH ini akan dilepaskan sebagai H2O. Nah, dan H2O akan terbentuk ikatan rangkap pada step nomor keempat, dan ikatan rangkap ini akan diputus dan akan terjadi asam lemak dengan C4. Nah, proses itu akan terus-menerus terjadi seperti itu hingga terbentuk palmitat atau asam lemak terpendek yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Nah, enzim yang membantu proses sintesis asam lemak ini yaitu enzim fatty acid sintase, di mana enzim ini merupakan suatu kompleks multi-enzim yang memiliki 2 subunit. Berikut adalah bagan bagaimana tubuh melakukan reaksi sintesis asam lemak. Nah, reaksi sintesis asam lemak ini berawal dari glukosa yang kemudian mengalami proses glikolisis dan menghasilkan pirufat. Pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria yang kemudian akan memasuki siklus Krebs dan menghasilkan sitrat. Nah, sitrat ini akan melepaskan OAA yang kemudian akan menjadi kembali kepada bentuk asetil koenzim A, yang kemudian asetil koenzim A ini akan diubah menjadi malonyl koenzim A. Nah, malonyl koenzim A ini yang nantinya akan memasuki proses sintesis asam lemak dengan bantuan NADPH. Nah, kemudian asam lemak pertama yang terbentuk di dalam tubuh itu berupa palmitat yang dengan karbonnya berjumlah 16, yang jika tidak dibutuhkan oleh tubuh maka palmitat ini akan diikat oleh gliserol 3-fosfat menjadi TG. Nah, dan TG ini akan ditransformasikan ke VLDL melalui darah dan akan disimpan pada adiposa atau hati. Lalu bagaimana aktivasi dari asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A? Nah, hal ini terjadi dengan bantuan ATP serta HCO3 negatif dan dibantu juga dengan adanya biotin sehingga terbentuk malonyl koenzim A. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala